waktu penerjunan, sehingga karena kami harus mengikuti dari jadwal sekolah, maka Ibu tetap mengikuti agenda yang ada. Walaupun kesannya jadi mengorbankan perkuliahan dengan mahasiswa, tapi Putra tetap bertanggung jawab untuk bisa memberikan materi semaksimal mungkin. Nah, untuk materi pada pertemuan hari ini masuk pertemuan ke-11, melanjutkan tentang uji prasyarat. Jadi, ini adalah masih rangkaian dari terusan uji prasyarat yang sudah mahasiswa terima. Kalau sebelumnya itu sudah mempelajari uji normalitas, uji homogenitas, nah, 3 dari macam uji prasyarat yang lain, karena totalnya ada 5, itu akan kita pelajari di pertemuan ke-11 ini. Nah, nanti untuk prakteknya bisa diikuti instruksi yang ada di materi, tapi terkait dengan pengetahuan dari materi itu sendiri akan Putra sampaikan di pertemuan ini. Nah, untuk mengawali pertemuan ini, Putri akan mulai dengan cek presensi terlebih dahulu. Cek kehadiran terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Ananda Rias, ada? Belum ada. Anissa Trinugrahani. Mohon maaf itu kelas A sepertinya. Iya po. Oh iya, saya tak buka kelas A. Ini kelas C kok ya. Bentar. Sudah bisa presensi tapi ya? Sudah, Bu. Oh, oke. Saya cek dulu. Oh, Abdurrahman Al-Harits. Ada? Belum. Aldeananda. Hadir, Bu. Oke. Amara Rista Catur. Hadir, Bu. Oke. Andika Okta. Belum. Anggita Viviliana. Hadir, Bu. Oke. Ardiansah Chandra Wicaksono. Hadir, Bu. Asih Trisnaningsih. Belum. Aura Salsabila. Belum. Azahra Chandra. Belum. Balkis Wulan Apriliani. Hadir, Bu. Oke. Cinta Putri Angelita. Belum. Dea Putri Ananda. Hadir, Bu. Oke. Denang Pinaring Rizky. Belum. Desiana Eka Wijayanti. Belum. Dewi Intani Azahra. Belum juga. Egita Setianingrum. Hadir, Bu. Oke. Erma Fitriana, maaf. Hadir, Bu. Oke. Faiza Nur Adila. Kaiza. Hadir, Bu. Oke. Frida Hadir, Salsa. Bu. Ya, Frida Salsabila. Hadir, Bu. Halma Vandriana. Hadir, Bu. Harisma Aulia. Harisma Aulia. Belum. Iva Khairunisa. Hadir, Bu. Oke, Leni Anggraini. Hadir, Bu. Apa? Hadir. Oh ya, Muhammad Iqbal Ma'ruf. Hadir, Bu. Oke, Miftah Ulfa Fadila. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Muhammad Alfiandika. Hadir, Bu. Oke, Yasvin Rafliana.
Hadir, Bu. Baik, Nailah Nazifa. Hadir, Bu. Oke, Nasrul Umam. Oke, belum. Nisa Fatin Raisa. Hadir, Bu. Oke, Nisrina Izati Khadijah. Belum. Noni Rahmadani. Belum juga. Nur Sofan. Hadir, Bu. Oke, Nurul Hidayah Firdaus. Belum. Oktrin Dinda. Hadir, Bu. Oke. Priyandani. Priyandani Hadir, Bu. ya. Rananda Salih. Hadir, Bu. Oke. Ridho Fajar Prayoga. Hadir. Rintik Eliasari. Belum. Sigit Eka Prasetya. Hadir, Bu. Oke. Silvina Prastika Diansari. Siti Yuliana. Hadir, Bu. Iva Izzatul Fadilah. Hadir, Bu. Fiona Anggita. Hadir, Bu. Vivi Ardianti. Belum. Zahra Nandia Ayuning Tias. Hadir, Bu. Zuhri Salwani. Belum. Oke. Untuk para mahasiswa ini masih banyak kalau di daftar presensi saya yang belum hadir ya. Kita Mohon mulai maaf, Bu. ya. Desiana hadir, Bu, tadi pakai laptop mikrofonnya agak error. Desiana, sebentar. Desiana. Oke, ada lagi? Yang lain? Saya Bu Aura Salsabila. Oke, Aura Salsabila. Baik, ada lagi? Sudah ya? Oke, Bu Tria mulai dulu untuk masuk ke materinya, yaitu tentang uji multikolinearitas. Maaf, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan Ibu, saya Karisma Aulia baru bisa masuk. Siapa? Siapa ini? Halo, ini siapa tadi? Kok malah menghilang suaranya? Oh ya, tak lanjutkan ya. Bentar, apakah untuk materinya sudah bisa nampak? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Di materi kita hari ini, materinya itu awalnya mau Bu Tria setting untuk uji linearitas dan uji multikolinearitas saja, tapi karena satu uji prasyarat yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas itu juga dibutuhkan dalam contoh di salah satu analisis salah satu teknik statistika yang kelompok parametrik itu ada syarat dari uji prasyarat yang harus ada uji heteroskedastisitas, maka di materi ini nanti para mahasiswa juga akan bisa mendapatkan materi tentang prakteknya seperti apa. Karena nanti akan Bu Tria sampaikan ada salah satu statistika atau salah satu teknik analisis data di kelompok statistika parametrik, sekali lagi kelompok statistika inferensial kategori parametrik yang syarat dari uji prasyaratnya itu harus menggunakan harus menggunakan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini jenisnya banyak, jadi caranya itu tidak hanya
menggunakan salah satu saja yang akan saya tampilkan di layar, tapi ada yang dari, dasarnya menggunakan analisa gambar, ada yang menggunakan patokan yang lain, macam-macam. Namun yang saya sampaikan dalam slide itu hanya salah satu di antara sekian contoh, yang ada. Nah, nanti misalkan para mahasiswa kok ketemu, uji heteroskedastisitas di internet misalkan dan merasa analisisnya lebih mudah untuk dipahami, silahkan bisa beralih ke analisis dengan cara tersebut untuk uji heteroskedastisitas. Tapi dengan catatan dasar pengambilan keputusannya harus tahu, dasar teorinya harus tahu, prakteknya bisa dan pembacaan output dari SPSS-nya juga bisa. Nah, itu silahkan kalau merasa nanti uji heteroskedastisitas dari versi Bu Tria yang Ibu sampaikan di materi agak sulit untuk dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Uji linearitas itu apa? Pada prinsipnya secara umum dia bertujuan, jadi sebuah uji prasyarat yang bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel penelitian itu mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Silakan dicatat variabel itu apa. Jadi karena di sini sudah disebutkan tentang variabel penelitian, maka kalian perlu tahu variabel itu apa. Jadi kalau dalam sebuah penelitian, variabel itu definisinya adalah topik atau fokus utama yang diteliti oleh si peneliti selama melaksanakan penelitian. Jadi variabel itu bisa dikatakan topik penelitian, fokus penelitian, hal utama yang menjadi poin yang diteliti dalam proses penelitian itu. Korelasi yang baik atau hubungan yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linier antara variabel prediktor atau independen atau variabel X dengan variabel kriterium atau variabel dependen atau variabel Y. Nah, nanti kalau mahasiswa sudah semester 5 akan masuk mata kuliah metodologi penelitian, di mana salah satu chapter materinya yaitu membahas tentang variabel. Tetapi variabel itu apa? Sedikit akan Putra sampaikan di pertemuan ini. Jadi variabel tadi ya sudah saya sampaikan topik atau fokus utama dalam penelitian. Lalu jenis dari variabel itu cukup banyak. Ada yang menyebutkan 4, 5 di masing-masing buku sebagai sumber rujukan itu berbeda-beda. Nah, salah dua di antaranya yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independen itu seringkali disebut variabel X atau variabel bebas. Sedangkan variabel dependen itu sering disebut dengan variabel Y atau variabel terikat. Jadi kita mulai tahu ya, ternyata dalam sebuah penelitian itu ada istilah sebagai fokus utama itu namanya variabel. Nah, contoh 2 di antara sekian variabel itu ada variabel bebas atau independen atau variabel X dan variabel terikat atau variabel dependen atau variabel Y. Nah, kalian perlu ketahui, perlu pahami, dan perlu catat, perlu disimak baik-baik. Ketika menggunakan atau menerapkan uji linearitas dalam sebuah tahap untuk menganalisis data, jadi ketika seorang peneliti, kemudian dia melakukan penelitian dan mendapatkan data, kemudian data ini mau dianalisa menggunakan statistika inferensial, itu kan ada pintu utama yang harus dimasuki dulu, yaitu pintu uji prasyarat. Nah, ketika uji prasyarat ini meminta harus ada uji linearitas ini dilakukan ketika tujuan penelitian dari si peneliti itu ingin mengecek hubungan antar variabel. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jadi, uji linearitas itu menjadi salah satu syarat
bagi penelitian-penelitian yang tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau korelasi dari antar variabel. Minimal dalam satu penelitian itu mengandung satu variabel bebas dan mengandung satu variabel terikat. Jadi ketika si peneliti melakukan penelitian, dia topik utamanya atau fokus utamanya harus mengandung satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kemudian tujuannya untuk mengetahui apakah antar variabel itu punya hubungan atau tidak. Nah, cara menganalisisnya untuk menggunakan statistika inferensial, kalau mau difokuskan ke parametrik, dia harus melewati salah satu uji prasyarat yang namanya uji linearitas. Kalau kemarin contohnya kan ada pretest post-test, mengecek perbandingan. Ada perbedaan enggak kalau misalkan kelas yang tanpa model pembelajaran dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran yang baru. Itu kan untuk mengecek apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, kalau untuk mengecek perbedaan dari masing-masing variabel itu tidak menggunakan uji linearitas. Tapi kalau tujuannya ingin mengetahui apakah ketika penelitian itu variabelnya dicek itu ada hubungannya atau tidak, ada korelasinya atau tidak. Nah, salah satu uji prasyaratnya yaitu uji linearitas. Nah, sekarang step kedua adalah kalau sudah tahu dalam penelitian ada istilah variabel, kemudian variabel itu apa, lalu apa yang dimaksud dengan variabel independen, variabel dependen itu apa? Nah, variabel independen atau variabel bebas atau variabel X dalam penelitian adalah variabel yang keberadaannya itu dapat memberikan pengaruh kepada variabel penelitian yang lain. Saya ulangi, jadi variabel independen atau variabel bebas atau variabel X adalah variabel yang keberadaannya dalam suatu penelitian itu dapat mempengaruhi kondisi dari variabel yang lain. Nah, kebalikannya kalau variabel dependent itu adalah sebuah variabel dalam penelitian yang nilainya besar kecilnya, naik turunnya, tinggi rendahnya, besar kecilnya itu dapat dipengaruhi oleh variabel yang lain dalam penelitian. Jadi kalau variabel bebas itu dia dapat mempengaruhi, tapi kalau variabel terikat atau dependent atau variabel Y itu sebuah variabel yang kondisinya dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, ini kan saling berhubungan ya antara variabel dependent dan variabel independent. Dalam beberapa referensi dinyatakan bahwa uji linearitas ini merupakan syarat sebelum dilakukannya analisis regresi linier. Nah, regresi linier itu apa? Regresi linier itu adalah salah satu contoh statistika atau salah satu contoh analisis data yang masuk pada kategori statistika inferensial yang parametrik. Statistik inferensial kan ada parametrik dan non parametrik. Nah, regresi linier itu masuk yang kategori parametrik. Di mana kalau mau analisisnya menggunakan statistika inferensial yang parametrik kan harus melewati uji prasyarat. Nah, ketika uji prasyarat terpenuhi, yang tujuan penelitiannya ini untuk mengetahui hubungan dari antar variabel, rekomendasi analisis data yang digunakan yaitu regresi linier. Seperti itu. Nah, ini sudah saya spill untuk pertemuan ini aslinya materi pertemuan kalau nggak 12 13 tentang regresi linier. Nah, sekarang sebelum masuk ke contoh penerapannya, sekarang kita perlu tahu dulu contoh variabel independen itu apa dan contoh variabel dependen itu apa. Simak baik-baik supaya bisa membedakan. Para mahasiswa tahu istilah hasil belajar? Hasil belajar ada yang tahu? Pernah mendengar?
Halo, ini ada 37 mahasiswa. Di mata kuliah yang lain belum pernah membahas tentang hasil belajar? Masa nggak ada yang bisa membahas tentang hasil belajar? Nggak pernah ada dosen yang bahas loh. Ini ada mahasiswanya ndak ya? Kok hening semuanya? Iki meng do ngerjai lho. Mike dibuka, baru kuwi ditutup, buka, tutup gitu tok. Dijawab dulu, dibuka, dijawab, baru ditutup. Jangan dibuka, ditutup, baru jawab. Yo nggak kedengeran saya. Kok tak tinggal tidur aja ya? Ada Ibu. Lah nggak ada yang jawab. Hasil belajar itu contohnya apa atau definisinya apa, ada yang tahu? Izin menjawab ya, Bu. Oke. Dari apa yang saya tahu, hasil belajar itu kemampuan siswa yang diperoleh setelah kegiatan belajar. Oke, good Pak Priyandani. Yang lain ada lagi nih yang nambahi kemampuan yang diperoleh setelah apa tadi kemampuan? Kok kemampuan? Apa Mbak Priyandani diulang lagi? Dari apa yang saya tahu, hasil belajar itu kemampuan siswa yang diperoleh setelah proses belajar atau kegiatan belajar. Oke, kemampuan yang diperoleh setelah proses hasil belajar. Wujudnya berupa apa? Kemampuan itu wujudnya berupa apa? Wujudnya bisa dengan bertambahnya pengetahuan, kemudian ada perubahan sikap, seperti itu, Bu. Oke, baik. Selama perkuliahan sampai semester 4 ini, apakah tidak ada mata kuliah yang membahas tentang hasil belajar selain Mbak Priyandani yang jawab? Ada Ibu. Oke, Mbak Rananda. Kalau yang Mbak Rananda tahu tentang hasil belajar itu apa? Sebenarnya sama seperti Mbak Priyandani, tapi sedikit menambahkan tentang jenis hasil belajar yang diterima oleh siswa. Itu contohnya seperti keterampilan intelektualnya yang meningkat, lalu juga ada pertumbuhan pertumbuhan pribadi individu siswa juga meningkat, Ibu. Oh ya, oke. Ikut jawabannya itu dulu. Baik, nanti para mahasiswa itu akan mulai dari semester 4, 5 itu akan sering mendengar istilah tentang hasil belajar, prestasi belajar, model pembelajaran, strategi pembelajaran, alat peraga, media pembelajaran. Itu nanti akan cukup banyak mahasiswa mendengar mendengar istilah-istilah itu. Nah, kaitannya dengan istilah tadi, Putra ingin menyampaikan contoh-contoh dari variabel independen dan variabel dependen. Ingat, silahkan ini disimak baik-baik untuk nanti bisa menentukan mana yang disebut contoh dari variabel bebas dan variabel terikat. Nah, jadi kalian mungkin Ibu kuatkan ya definisi dari hasil belajar. Jadi hasil belajar itu hasil yang diperoleh dari seorang siswa selama menempuh pembelajaran atau studi dalam kurun waktu tertentu. Meliputi hasil belajar kognitif, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor. Nah, hasil belajar ini seringkali kalau di Indonesia diwujudkan dalam hasil raport.
di mana hasil raport itu baru diterbitkan setiap 1 semester sekali dan memuat antara penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ada lagi istilah lain namanya prestasi belajar. Dalam istilah pendidikan, prestasi belajar itu sebenarnya dia adalah capaian nilai atau capaian kompetensi tertentu pada mata pelajaran tertentu atau capaian kompetensi yang diperoleh dari capaian keilmuan yang tertentu. Tertentunya itu maksudnya kalau mata pelajaran matematika itu kan ada kelas 1 sampai 6, ada mata pelajaran semester 1, semester 2. Dan misalkan matematika kelas 1 semester 1 tuh materinya juga banyak. Nah, prestasi belajar itu sangat spesifik. Jadi perolehan hasil nilai yang merepresentasikan kemampuan mereka, yang itu sangat tertentu, sangat spesifik. Misalkan prestasi belajar kelas 1 mata pelajaran matematika, materi penjumlahan. Nah, maka prestasi belajar ya hanya spesifik sampai di sana. Nah, contohnya apa, Bu? Ya, prestasi belajar itu misalkan dari soal latihan harian, ulangan harian, yang itu untuk mengecek kompetensi siswa pada capaian materi dari mata pelajaran tertentu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah perolehan prestasi siswa ataupun hasil belajar siswa dalam kurun waktu tertentu itu dapat dipengaruhi besar kecilnya? Ben bijine apik kuwi iso dipengaruhi ora siswa nek sinau ning sekolah? Itu bisa nggak? Bisa, Ibu. Oke, misalkan supaya prestasi belajarnya bagus, supaya hasil kemampuan dari atau penguasaan mata pelajaran matematika kelas 1 semester 1 materi penjumlahan supaya bagus. Kira-kira diapakan aja? Atau dari segi apa untuk bisa mempengaruhi itu? Kira-kira dari segi apa? Halo? Wah, ini kayak kuburan ini. Yang bersuara memang Mbak Priandani karo Ananda tok. Oh, iki Mbak Dina iki yang buka mic terus baru ditutup. Ngeprank ya, ngeprank dosene. Bisa dipengaruhi ndak? Bisa, Ibu. Contohnya dari segi kognitif siswa, itu guru bisa memberikan seperti motivasi atau dorongan siswa agar siswa itu mau belajar lebih giat dan bisa membuat prestasi siswa itu lebih meningkat. Oke, good Mbak Rananda. Nah, prestasi belajar itu bisa dipengaruhi ya, bisa dipengaruhi misalkan diberikan motivasi, kemudian, diberikan penguatan misalkan gurunya ketika mengajar juga menggunakan model-model pembelajaran yang menarik, menyenangkan. Ketika mengajar guru juga sering melibatkan media atau alat peraga untuk menguatkan pemahaman siswa. Kemudian ketika, penyampaian materi, guru sering menambahkan misalkan ada video yang menambah informasi, menguatkan pemahaman siswa, kemudian, pelibatan siswa secara aktif dengan sumber media terdekat tergantung tapi dari materinya. Kemudian banyak memberikan latihan soal harian untuk menguatkan ingatan pemahaman siswa. Nah, berarti prestasi itu kan kondisinya bisa dipengaruhi. Besar kecilnya, naik turunnya itu bisa dipengaruhi. Prestasi belajar itu adalah contoh dari variabel dependen atau variabel
terikat atau variabel Y dalam sebuah penelitian. Jadi kalau kita melaksanakan penelitian, ada satu variabel yang namanya misalkan prestasi, itu adalah salah satu contoh dari variabel terikat, seperti itu. Nah, berarti variabel bebasnya apa? Contoh variabel bebas apa berarti? Tadi Mbak Rananda sudah menyebutkan secara tidak langsung. Berarti variabel bebasnya, variabel-variabel yang dapat mempengaruhi itu apa contohnya? Motivasi. Media. Oke, good. Motivasi, media pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, itu adalah contoh-contoh dari variabel independen, di mana kalau dia diterapkan dalam suatu penelitian dapat berperan sebagai variabel bebas, karena keberadaannya dapat mempengaruhi kondisi dari variabel yang lain, yaitu variabel dependen. Nah, kemudian ada lagi misalkan saya sebutkan contoh asal ya, minat misalkan. Minat belajar itu salah satu contoh variabel dependen atau independen? Dependent. Yang depannya itu dicetakke ya, jangan cuma penden-penden aja ya. Kalau minat belajar maksudnya contoh apa? Mungkin dependent, Bu. Oh, oke, dependen. Kenapa nggak bisa independen? Kalau dari kemauan saya yang tadi Putria sampaikan, kalau yang independen itu yang mempengaruhinya, Bu. Minat itu nggak bisa mempengaruhi berarti? Bisa sih, Bu. Tapi buat jadi minat itu juga ada pengaruhnya kan, Bu? Oh, betul. Nah, sekarang gini, karena definisi variabel dependen dan variabel independen itu adalah variabel yang berperan sebagai sebuah variabel yang entah itu mempengaruhi atau dipengaruhi dalam sebuah penelitian tersebut, maka kalau contoh minat, minat itu bisa menjadi contoh dari variabel dependen maupun variabel independen. Tergantung dalam penelitian itu, si peneliti memerankan sebagai apa. Nah, ini ada contoh-contoh variabel yang bisa berperan, ada kalanya dia bisa berperan sebagai independen, ada kalanya bisa berperan sebagai independen. Contohnya adalah minat. Minat itu bisa berperan sebagai variabel bebas atau variabel dependen ketika si peneliti memposisikan variabel dependen atau variabel terikatnya adalah prestasi. Jadi si peneliti tujuannya ingin mengecek apakah kalau minatnya tinggi itu prestasinya juga tinggi atau sebaliknya atau seperti apa atau apakah ada hubungan antara minat dengan prestasi. Tapi juga bisa minat ini diposisikan sebagai variabel dependen atau variabel bebas. Misalkan yang diposisikan sebagai variabel independen adalah perhatian orang tua misalkan. Perhatian orang tua diposisikan sebagai variabel independen. Apakah nanti jadinya kan untuk mengecek gini, apakah variabel perhatian orang tua itu bisa berhubungan dengan minat belajar siswa? Nah, seperti itu. Jadi ada kalanya variabel-variabel itu bisa berperan sebagai variabel independen ataupun independen, tapi tidak banyak, sekali lagi tidak banyak. Kalau hasil belajar misalkan, hasil belajar itu sudah paten biasanya dia masuk di kategori variabel dependen atau variabel terikat, begitu pula dengan prestasi. Tapi nanti akan ada, walaupun tidak banyak, variabel-variabel yang bisa difungsikan sebagai baik variabel independen ataupun dependen. Nah, peletakan variabel dependen atau independen itu tergantung dari si peneliti, mau memerankan variabel atau topik penelitian itu sebagai variabel yang keberadaannya digunakan untuk mempengaruhi variabel lain atau justru dia ingin dipengaruhi oleh variabel yang lain. Oke, sampai di sini bisa paham?
Bisa, Ibu. Oke, jadi Oh, pertama Ibu. tadi di satu slide ini para mahasiswa sudah belajar tentang definisi variabel, kemudian contoh-contoh variabel, saya hanya menyebutkan dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian yang ketiga adalah contoh-contoh dari masing-masing variabel tersebut, dan yang terakhir adalah contoh variabel yang dalam sebuah penelitian bisa berperan sebagai variabel independen ataupun variabel dependen, tergantung dari si peneliti ingin melaksanakan penelitian yang seperti apa desainnya. Saya akan lanjutkan, semoga tidak terlalu cepat ya menyampaikannya. Contoh sederhana dari hubungan linier, itu misalnya seorang sarjana pendidikan matematika menjadi guru matematika di sekolah tertentu. Maka hubungan antara keilmuan sarjana pendidikan matematika dengan guru matematika adalah linier. Sementara jika sarjana pendidikan matematika tersebut malah menjadi guru bahasa Inggris di sekolah, maka hubungan yang terbentuk adalah tidak linier. Seperti kalian lulusan nanti menjadi lulusan mahasiswa guru SD, tapi kerjanya di perbankan misalnya, jadi teller bank, atau kerjanya di bidang kesehatan, atau kerjanya di bidang marketing. Nah, itu kan tidak sesuai, maka itu dikatakan tidak linier. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas itu ada dua. Nah, kalau ada dua, itu memilih salah satu dalam uji linearitas ini boleh. Yang pertama yaitu membandingkan nilai signifikan hitung atau SIG dengan 0,05 alfa dengan taraf kepercayaan 95%, dan yang kedua membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Kalau yang membandingkan nilai signifikansi hitung bagaimana? Jika nilai deviation from linearity sig-nya itu lebih dari 0,05, kalau di output hasil uji linearitas itu letaknya di kolom deviation from linearity sig. Jadi saya perjelas di sini biar tahu posisi signifikan hitungnya, maka ada hubungan yang linier secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Oke. Kemudian yang kedua, jika nilai deviation from linearity sig-nya kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linier secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan antara F hitung dengan F tabel, yang pertama, jika nilai F hitungnya kurang dari F tabel, maka ada hubungan yang linier secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, dan jika nilai F hitungnya lebih dari F tabel, maka tidak ada hubungan yang linier secara signifikan. Oke. Ini dua dasar pengambilan keputusan pada uji linearitas, silakan bisa diambil salah satunya, mau menggunakan perbandingan nilai signifikan hitung dan signifikan tabel, atau perbandingan antara nilai F hitung dengan F tabel. Nah, ini ada sebuah kasus seperti biasa, seorang peneliti akan melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara prestasi dan motivasi belajar dari 12 siswa. Berarti ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan terikat, prestasinya sebagai variabel terikat dan motivasinya jelas sebagai variabel bebas. Kedua variabel tersebut diukur berdasarkan instrumen yang telah divalidasi dan dihasilkan data sebagai mana berikut. Ini skor yang diperoleh dari pengukuran motivasi yang kiri, dan yang kanan di sini skor yang diperoleh dari prestasi siswa. Jumlah siswanya ada 12, masing-masing dicek kondisi motivasi dan prestasinya. Untuk memilih statistika inferensial kategori parametrik, maka perlu dilakukan uji prasyarat. Salah satunya adalah uji linearitas. Nah, tadi Putra sempat menyebutkan di awal bahwa regresi linier itu adalah salah satu contoh analisis data kategori statistika parametrik untuk kategori statistika inferensial yang parametrik. Nah, untuk regresi linier itu dilakukan. Jadi kalau misalkan peneliti mau menganalisis data menggunakan regresi linier, syarat-syaratnya adalah peneliti
penelitian itu tujuannya satu, untuk mengetahui hubungan atau korelasi antar variabel. Syarat yang kedua yaitu penelitian itu hanya melibatkan, sekali lagi, penelitian itu hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi tujuannya untuk mengetahui hubungan atau korelasi, kemudian terdiri dari hanya satu variabel bebas dan hanya satu variabel terikat. Maka analisisnya nanti menggunakan regresi linier. Nah, regresi linier itu untuk uji prasyaratnya hanya ada dua, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Nah, ini harus dicatat nih ini. Silakan dicatat. Untuk regresi linier, uji prasyaratnya itu hanya ada dua, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Nah, uji linearitasnya akan kita pelajari di pertemuan ini. Ini sudah ada datanya, kemudian kalau kita mau cek apakah motivasi dan prestasi ini saling berhubungan dengan kondisi perolehan yang seperti ini, caranya sudah ada dimasukkan dalam Excel, silahkan nanti mengikuti. Insya Allah instruksinya sudah detail seperti biasa. Nah, ini nanti untuk outputnya karena cukup banyak, silahkan dicari yang outputnya bertuliskan ANOVA table. Di bagian inilah kita menganalisis uji linearitasnya, yaitu deviation from linearity. Ini ya, di deret kolom ini ya. Nah, sekarang kita coba pengambilan dasar keputusannya menggunakan nilai signifikan. Nah, untuk mengecek nilai signifikannya yang mana, yaitu yang paling kanan. Di kolom sig, untuk kolom sig, dan yang di sini di deret atau baris deviation from linearity, yaitu di bagian ini. Nilai yang diperoleh adalah 0,721 karena signifikan hitungnya 0,721 ini lebih dari 0,05, maka data dianggap linier. Ya, berarti syarat untuk keuji prasyarat yang parametrik bagian uji linearitas terpenuhi. Nah, kalau dengan F-tabel bagaimana? Dengan perbandingan F hitung F-tabel. Nah, masih di bagian deviation from linearity, ini yang kolom F di sini, di paling bawah ini merupakan hasil dari F hitungnya. F hitungnya yaitu 0,457. Nah, kemudian mencari F-tabelnya bagaimana? Nah, ini sudah saya spill ya. Sudah saya tampilkan. Cara mencari F-tabel itu berdasarkan output SPSS di atas, itu dilihat berdasarkan DF itu degree of freedom atau standar bebas pada bagian deviation from linearity dan within group. Di sini menunjukkan angka 3 dan 7. Nah, cara mencarinya berdasarkan output SPSS di atas diketahui nilai DF adalah 3/7. Kemudian kita tinggal melihat distribusi nilai F pada tabel signifikansi 5% atau 0,05 dengan berpedoman pada nilai DF tersebut. Tabel di kanan ini adalah tabel paten, tabel yang sudah ada, tabel statistik yang ketentuannya sudah memang ada terkait tabel F. Tabel-tabel statistik ini yang sudah ada itu ada, nanti akan ada tabel uji T, uji F, tabel uji Z, kemudian ada tabel apa lagi ya, saya apa. Baik yang menggunakan alfa 0,05 ataupun 0,01. Nah, karena dalam penelitian ini kita menggunakan alfa 0,05, sekali lagi karena kita menggunakan alfa 0,05, maka carilah F-tabel yang menggunakan alfa 0,05. Kita cari deviation from linearity-nya bagian yang mendatar, berarti angka 3, dan within group-nya yang bagian menurun, angka 7. Oh, letaknya di 4,35. Sekarang kita bandingkan dengan F hitungnya. F hitungnya adalah 0,457. Karena F hitungnya ini kurang dari F tabel,
maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linier secara signifikan antara variabel motivasi dan variabel prestasi. Nah, ini boleh ya. Jadi kalau uji linearitas itu menggunakan patokan signifikan ataupun F hitung F tabel boleh karena kedua hasilnya pasti sama. Kalau linear ya pasti linear semua, kalau enggak ya enggak semua. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu untuk uji linearitas? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ke uji multikulinearitas. Nah, uji multikulinearitas ini, tadi saya sempat menyampaikan bahwa kalau statistika inferensial kategori parametrik, yaitu regresi linier ini yang tujuannya untuk mengetahui hubungan antar variabel yang terdiri dari hanya satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Itu uji prasyaratnya yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Nah, ternyata ada sebuah penelitian yang melibatkan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Kalau penelitiannya ingin mengetahui adanya dua variabel bebas dengan satu variabel terikat, itu analisisnya menggunakan regresi berganda. Kalau tadi regresi linier itu hanya terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat dan kemudian dicek hubungannya. Kalau regresi berganda ini salah satu analisis data pada statistika inferensial kategori parametrik yang variabel bebasnya terdiri dari dua macam dan variabel terikatnya hanya satu. Nah, kemudian uji prasyaratnya ini lebih banyak, ada 4. Kalau regresi linier tadi hanya 3, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Kalau regresi berganda itu ada 4. 1. Uji normalitas, 2. Uji linearitas, 3. Uji multikulinearitas, dan yang terakhir keempat uji heteroskedastisitas. Jadi uji multikulinearitas ini tidak dilakukan kalau penelitiannya masuk kategori regresi linier yang hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kalau penelitiannya untuk mengetahui hubungan di mana terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat, ada uji prasyarat lanjutan yaitu uji multikulinearitas. Nah, uji multikulinearitas ini merupakan bagian dari uji prasyarat normalitas dan heteroskedastisitas dalam analisis regresi linier berganda. Di samping juga ada uji linearitas ya. Tujuan digunakannya uji multikulinearitas dalam penelitian adalah untuk menguji apakah model regresi ini ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel bebasnya atau tidak. Model regresi yang baik itu ketika atau seharusnya itu tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Nggak boleh ada korelasi di variabel bebasnya. Atau istilahnya tidak terjadi gejala multikulinearitas pada kedua variabel bebasnya. Ya, ini fokusnya pada di variabel bebas ya. Oke. Nah, uji multikulinearitas ini dasar pengambilan keputusannya seperti apa? Seperti di uji linearitas, ini juga ada 2 untuk dasar pengambilan keputusannya. Boleh memilih salah satu atau keduanya sih juga boleh. Tapi yang jelas hasilnya nanti akan sama. Berdasarkan yang pertama itu ada nilai tolerans dan yang kedua itu nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Untuk nilai toleransi sendiri, ini jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikulinearitas dalam model regresi, sehingga syarat dari uji prasyarat terpenuhi untuk memilih statistika parametris.
Ya, jadi justru kalau yang dianggap ini memenuhi uji prasyarat, justru yang kalau tidak terjadi multikolinearitas, di mana nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,10. Nah, ini perbandingannya beda ya. Kalau uji normalitas, homogenitas, linearitas itu menggunakan signifikan 0,05. Kalau ini tidak menggunakan signifikan tapi nilai tertentu, nilai toleransi namanya. Kalau nilai toleransinya lebih dari 0,1 baru tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya. Kemudian yang kedua ini berdasarkan nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Jika nilai VIF-nya kurang dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Tapi kalau nilai VIF-nya itu lebih dari 10, artinya terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Ini sudah saya kasih catatan. Kedua dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas di atas akan menghasilkan kesimpulan yang sama, tidak akan bertentangan. Sehingga ketika kalian menggunakan uji multikolinearitas nanti ketika penelitian, boleh menggunakan dasar pengambilan yang pertama, menggunakan perbandingan nilai toleransi atau nilai VIF-nya. Nah, ini sudah ada. Nanti untuk analisa ini, kalau yang regresi linear itu dicek datanya yang terdiri dari hanya satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kalau yang untuk uji regresi linear berganda, itu nanti di Excel udah ada yang terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Belum tak kirim ke grup kok ya. Maaf. Ini langkah-langkahnya seperti biasa, klik analyze, compare min. Oh, bukan ya. Kok sekarang regression. Kalau untuk yang ini regression, kemudian linear. Tinggal diikuti saja perintahnya, biasa menginput data dependent independent, sekarang sudah tahu. Ikuti covariance, klik continue. Nah, ini dia hasilnya. Untuk yang nilai multikolinearitas nanti dicari bagian koefisien. Ya, koefisiennya di bagian kolinearity statistik nanti ada toleransi dan VIF. Nah, untuk uji multikolinearitas ini boleh melihat dari toleransinya atau nilai VIF-nya. Kalau nilai toleransinya bagaimana? Nah, ini saya sudah ringkaskan di sini. Berdasarkan tabel output koefisien pada bagian kolinearity statistik, diketahui nilai toleransi untuk variabel motivasi itu 0,394 dan di minat 0,394 juga. Nilai ini lebih besar dari 0,1. Kalau lebih dari 0,1 itu berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas. Artinya uji prasyaratnya terpenuhi. Kemudian nilai VIF-nya itu dianggap uji prasyaratnya terpenuhi ketika tidak terjadi gejala multikolinearitas dan VIF-nya di bawah 10. Ya, karena VIF-nya 2,537, nah ini di bawah 10. Maka dengan kondisi seperti ini, uji multikolinearitasnya ini memenuhi uji prasyarat, yaitu tidak terjadi gejala multikolinearitas pada variabel yang diuji. Ada pertanyaan? Ingat ya, uji multikolinearitas itu dilakukan ketika tujuan penelitiannya ingin mengetahui hubungan-hubungan antar variabel, namun dengan kondisi variabel bebasnya terdiri dari dua macam dan variabel terikatnya hanya satu macam. Kalau misalkan ini Bu, kalau syarat uji prasyaratnya ini enggak terpenuhi bagaimana? Apakah masih bisa menggunakan regresi linear berganda? Oh tidak boleh. Kalau namanya uji prasyarat ya harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, ada nanti kita perlu mengetahui kalau tidak dipenuhi berarti kan pindah ke statistika parametrik. Nah, kalau di non parametrik, kalau parametriknya di regresi linear berganda, kalau di non parametriknya nanti namanya kendal tahu. Analisisnya namanya analisis kendal. Ya.
Nanti itu juga akan kita pelajari seperti apa di pertemuan akhir, mungkin pertemuan 14-15. Kemudian yang terakhir, bisa saya teruskan ke uji heteroskedastisitas? Oh ya, sebentar ya. Sebentar. Saya teruskan ke uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas itu menjadi salah satu poin di uji prasyarat untuk dilakukannya salah satu syarat dilakukannya ketika si peneliti ingin melakukan statistika inferensial kategori parametrik untuk mengecek hubungan antar variabel, di mana syaratnya yaitu variabel bebasnya terdiri dari 2 macam. Dan variabel terikatnya hanya 1 macam, yaitu nama analisanya atau statistikanya menggunakan regresi linear berganda. Jadi bisa paham ya bedanya kalau regresi linear itu, sekali lagi saya ingatkan, saya tekankan sekali lagi, kalau regresi linear itu untuk menganalisis atau membaca data di mana penelitiannya hanya melibatkan 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat yang tujuannya untuk mengetahui apakah variabel bebas dan 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat itu ada hubungannya atau tidak. Ya, kemudian uji prasyaratnya hanya ada 2, yaitu uji linearitas dan uji normalitas. Sedangkan kalau penelitiannya sama-sama ingin mengetahui hubungan antar variabel, tapi jumlah variabel bebasnya tidak hanya 1, tapi 2, kemudian variabel terikatnya tetap 1, itu namanya analisanya atau statistikanya menggunakan menggunakan regresi linear berganda. Di mana syarat regresi linear berganda, uji prasyaratnya itu ada 4, ada uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Bisa disimak di layar, uji heteroskedastisitas itu merupakan bagian dari uji prasyarat dalam dalam analisis regresi yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians atau variasi dari nilai residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual satu pengamatan yang lain bersifat tetap, maka disebut homoskedastisitas. Namun jika varians dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sama seperti multikolinearitas, uji prasyaratnya terpenuhi, datanya memenuhi uji prasyarat itu ketika tidak terjadi multikolinearitas. Heteroskedastisitas juga sama, syarat uji prasyaratnya terpenuhi ketika tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, uji yang digunakan untuk mengecek uji heteroskedastisitas itu namanya, saya menggunakan uji Glatzer. Uji Glatzer ini hanya salah satu dari sekian banyak pilihan yang bisa digunakan untuk menganalisis atau menguji heteroskedastisitas. Salah satu cara mendeteksinya, mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam regresi adalah dengan uji Glatzer. Prinsip kerja uji heteroskedastisitas itu menggunakan uji Glatzer adalah dengan cara meregresikan variabel independen, variabel bebas terhadap nilai absolut residual atau abstrak dengan rumus persamaan regresinya seperti berikut. Nanti akan ada satu step dalam menganalisis uji heteroskedastisitas dengan mengetik abstrak ini, karena ini salah satu input untuk menghitung menggunakan rumus absolute residual. Jadi mengetiknya secara manual, abs garis bawah res. Gitu.
Kemudian dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kalau nilai signifikan hitungnya kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya terjadi heteroskedastisitas. Supaya uji prasyaratnya terpenuhi, mana yang harus diperoleh, didapatkan, yaitu harus yang kategori 1, yaitu kalau signifikan hitungnya lebih dari 0,05, kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, maka uji prasyaratnya terpenuhi. Itu ya. Ini untuk nanti untuk uji multikoliniaritas dan uji heteroskedastisitas datanya sama. Ada di Excel, sudah Bu Tria siapkan, ini langkah-langkahnya. Ini biasa masukkan variabel dependent independent. Kemudian ini nanti di data view, ketika setelah melakukan step sebelumnya akan muncul nilai residualnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat variabel baru menggunakan absolute residual dengan data yang udah ada muncul di data view ini untuk diolah menjadi acuan variabel bebasnya. Jadi variabel bebas di regresi linear berganda ini diubah menjadi nilai residual absolut. Gitu. Supaya apa? Supaya kan variabel bebasnya skornya ada 2, diubah menjadi 1 untuk ditentukan nilai absolutnya. Nah, bagian ini nanti mengetik ya, target variabelnya dan numeric expression-nya diketik dengan sama persis, karena ini sebuah kode. Ini kode untuk menentukan absolut residualnya. Ya. Lalu, next. Nah, ini akan muncul nilai absolut residualnya. Kemudian nanti dianalisis biasa. Nah, ini cuman nanti akan berganti yang tadinya dependent-nya itu adalah variabel prestasi, di sini menjadi absolut residualnya. Lanjut. Nah, ini outputnya cara membacanya seperti ini. Karena mau mengecek apakah ada hubungan atau tidak dari motivasi dan minat ke prestasi, tadi melihatnya di bagian ini. Signifikan hitungnya untuk motivasi yaitu 0,004 dan yang minat itu 0,007. Syarat dari sebuah data, kalau uji prasyaratnya terpenuhi, dilihat dari sisi nilai signifikan hitungnya, itu ketika signifikan hitungnya kalau lebih dari 0,05, itu berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas. Berarti syarat uji prasyaratnya terpenuhi. Kalau signifikan hitungnya itu kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Artinya apa? Artinya uji prasyaratnya tidak terpenuhi. Kalau uji prasyaratnya tidak terpenuhi, maka analisisnya tidak boleh menggunakan kategori parametrik. Harus mencari analisis data yang di kategori non-parametrik. Karena ini 0,004 dan 0,007 itu di bawah atau lebih kecil dari 0,05 semua, maka ini dianggap terjadi gejala heteroskedastisitas dan dianggap bahwa ini tidak memenuhi uji prasyarat karena terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresinya. Terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Belum. Oke. Kalau belum, kita akhiri. Siap? Atau mau lanjut sampai sore? Kita tutup dulu ya perkuliahannya karena sudah materinya sudah selesai, tinggal nanti para mahasiswa bisa mempraktekannya di rumah.
Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, jangan lupa sarapan.